Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Dan buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Marital Bag chapter 5682. Di sini diceritakan riak secara bertahap muncul di kehampaan yang luas. Dan saat riak menyebar, gerbang secara bertahap menjadi terlihat. Sesaat kemudian sosok muncul dari gerbang. Yang kemudian menyegel gerbang lagi. Membuatnya terlihat persis sama seperti sebelumnya. Ouyang Lee telah mengeluarkan bagan alam semesta, Battlefield, dan membandingkannya dengan miliknya. Membenarkan bahwa ini adalah zona perang langit biru di masa lalu. Selain itu, ini adalah wilayah yang ditempati oleh klan tinta di masa lalu. Itu masih jauh dari Blue Ski Pass dan sebenarnya lebih dekat ke kota raja klan tinta. Tempat yang menjadi terkenal di masa lalu adalah Blue Ski Pass. Dialah yang telah membawa cahaya pemurnian ke ras manusia dan menciptakan kapal perang pengusir tinta. Awalnya Blue Ski Pass yang tidak terlalu istimewa di antara berbagai jalur gunung telah menonjol. Setelah kejadian itu menjadi lebih sulit untuk dikendalikan. Blue Ski Pass menjadi celah pertama yang membangun markas garis depan di luar kota Raja Tinta. Dan dengan bantuan banyak surga alam semesta dan surga gua alam semesta di luar celah, mereka dengan kejam berkomplot melawan klan Tinta. Dalam pertempuran itu, penguasa wilayah klan Tinta menderita banyak korban dan menderita kerugian besar. Setelah membentuk pasukan ekspedisi ras manusia, tentara langit biru menjadi yang pertama menaklukkan kota raja dan menjadi terkenal. Yang juga mengeluarkan bagan alam semesta mengidentifikasi arahnya dan segera memimpin 10 masuk Orde ke-8 ke kedalaman kehampaan. Ouyang Lee mengikuti di belakang. Yang bingung dan mengirim transmisi suara. Saudara muda, apakah kamu salah arah? Noretun Pass tidak ke arah sini. Arah perjalanan ini benar-benar berlawanan dengan arah Noretun Pass, menyebabkan Ouyang Lee bingung. Yang benar-benar ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi setelah mempertimbangkan konsekuensinya, dia menahan diri dan berkata, "Kak senior, tolong tenang, aku akan menjelaskannya padamu nanti." Ouyang Lee menekan keraguan di hatinya dan tidak bertanya lebih jauh. Diam-diam mengikuti di belakang. Sepanjang jalan, Yang meninggalkan beberapa spirit bed untuk menentukan posisi dan transit. Lagi pula setelah mengirim Ouyang Lee dan yang lainnya ke tujuan mereka, dia masih harus kembali melewati kota raja klan tinta. Kota raja yang megah yang telah dirusak oleh api perang telah lama dihancurkan. Seluruh benua terapung telah hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar melalui kehampaan, dan orang bisa sama-sama melihat pertempuran tragis yang terjadi di sana. Ketika tentara Blue Ski Pass berpartisipasi dalam ekspedisi Tu Yuan Qi, klan tinta di zona perang langit biru belum pulih. Jadi ketika dihadapkan dengan kekuatan Blue Ski Pass yang luar biasa, mereka tidak dapat melakukan banyak perlawanan sebelum dihancurkan. Dalam pertempuran itu, lulur tua Blue Ski Pass dengan bantuan banyak master ras manusia Orde ke-8 secara pribadi memenggal kepala Royal Lord klan tinta. Kematian Royal Lord juga menyatakan kekalahan total klan tinta di zona perang langit biru. Namun ini semua masa lalu, dan pada saat itu Yang tidak lagi berada di Blue Ski Pass. Ketika Blue Ski Pass sedang dalam ekspedisi, Yang juga memimpin pasukan Fajar untuk membunuh musuh dengan pasukan Great Evolution. Untuk menghindari menghadapi pasukan penambangan klan tinta, ras manusia haruslah masuk lebih dalam ke Battlefield. Hanya dengan memisahkan jarak di antara mereka, mereka dapat menghindari situasi bencana apapun. Setelah melewati wilayah di mana kota raja klan tinta berada, Yang akhirnya berhenti di kehampaan dan menggunakan Divine Sense-nya untuk memindai sekelilingnya. Ada banyak dunia semesta yang mati di sini dan ada sedikit jejak penambangan, jadi dia pikir dia akan dapat menuai beberapa manfaat di sini. Ini tempatnya, kata Yang. Secara alami, para Master Orde ke-8 tidak keberatan, hanya Ouyang Lee yang tetap diam dengan ekspresi suram di wajahnya. Kepribadiannya agak sembrono dan dia tidak pandai membuat rencana. Tetapi itu tidak berarti dia bodoh. Berbagai kelainan yang ditemuinya sepanjang perjalanan membuatnya mengerti bahwa perjalanan ini mungkin tidak seperti yang ia bayangkan. Ya, kemungkinan besar jatuh ke dalam perangkap Big Head Me lagi. Sementara Ouyang Lee tenggelam dalam pikirannya, Yang sudah bubar dengan 9 Master Orde ke-8 lainnya, dan membuka gerbang alam semesta kecil mereka untuk melepaskan para kultivator yang telah diambil. Selain itu, ada banyak kapal perang dan bahkan 2 kapal perang pengusir tinta.
Melihat ini, Ouyang Li merasa ada yang tidak beres. Para kultivator di depannya semua memiliki tingkat kultivasi orde keempat atau kelima, bahkan orde ketiga, dan kebanyakan dari mereka sudah tua. Jadi bagaimana mereka bisa berada di sini untuk melakukan sesuatu yang besar? Itu lebih seperti mereka hidup di masa pensiun. Yang Ge memandang para masa orde ke-8 dan berkata, aku akan menyerahkan masalah ini kepada kalian semua. Ini adalah mandik roh luar angkasa. Saya harap kamu masing-masing dapat menyimpannya bersamamu. Setiap 100 tahun saya akan datang ke sini untuk mencari kamu semua dan mengumpulkan hasil panenmu. Akan sulit untuk mengirim kembali barang-barang yang ditambang oleh puluhan ribu orang, jadi yang kaya harus melakukannya sendiri, memberi mereka spirit bed juga nyaman baginya untuk mencari mereka di masa depan. Selama jarak di antara mereka tidak terlalu jauh, yang dapat dengan mudah menemukan lokasi mereka dengan bantuan spirit bed dan tiba dalam sekejap. Masa orde ke-8 mengambil mandik-mandik roh luar angkasa dan menyimpannya, meninggalkan Ouyang Li menatap Yang Ge dengan sepasang mata marah. Yang Ge tersenyum pahit meraih lengan Ouyang Li dan menampar mandik roh luar angkasa ke lengannya dan berkata, Kak senior Ouyang, jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu ketahui, kamu dapat bertanya kepada kakak senior lainnya nanti. Junior Proton memiliki beberapa hal penting untuk diperhatikan, jadi tidak nyaman bagi saya untuk tinggal. Sebenarnya dia tidak tahu bagaimana menghadapi kekecewaan Ouyang Li. Berbalik, dia menginstruksikan kepada Master Orde ke-8 lainnya, jika kamu benar-benar menghadapi bahaya yang tidak dapat diselesaikan, tolong pimpin mereka ke pembatasan besar awal surgawi. Ada pasukan penarik tinta yang ditempatkan di sana, dan Fuguang senior klan naga juga ada di sana. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Pasukan penarik tinta, mereka belum pernah terdengar hal seperti itu sebelumnya. Mereka tidak tahu bahwa divisi markas pusat memiliki pengaturan seperti itu. Soalnya itu tidak ada berita dari klan naga selama bertahun-tahun, namun mereka sebenarnya telah menjaga pembatasan besar awal surgawi. Salah satu veteran orde ke-8 segera mengangguk dan berkata, saudara muda dapat yakin, serahkan orang-orang ini kepada kita dan kita akan melindungi keselamatan mereka. Adapun pasukan penarik tinta, dapatkan saudara muda mencerahkan kita. Tidak ada yang tidak bisa dia katakan. Semua yang dia lakukan di masa lalu telah dilakukan secara rahasia. Itu karena dia takut berita pembalasan besar awal surgawi akan menyebar dan mempengaruhi moralas manusia. Jika itu hanya terbatas pada kultivator orde ke-8 di depannya, itu tidak akan menjadi masalah. Segera dia menjelaskan masalah pavilion penarik tinta dan pasukan penarik tinta. Salah satu veteran orde ke-8 tiba-tiba mengerti dan berkata, tidak heran banyak elit kita dipindahkan dari berbagai medan perang 130 tahun yang lalu oleh divisi markas pusat. Jadi itu untuk membentuk